Kopi butuh gula, sayur butuh garam. Nah, terus kalau yang nonton butuh apa? Duit! Nyata duit! Duit! Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, cebong Abraham Samad kuar-kuar ya guys. Katanya Pak D. Jokowi suruh menghentikan guys laporan itu. Oh tidak semudah itu Ferguson. Enak saja menghentikan ya. Lu yang mulai. Kalau saya bilang ya guys ya, lo jual, gua borong. Aduh, ini reaksi kocak para netizen. Mantan ketua KPK, lu tau gak Abraham Samad? Gue tadi lihat di artikel dia melaporkan Jokowi karena melaporkan Roy Suryo, Dr. Tifa, terus dan rekan-rekannya itu dengan dalih pembungkaman terhadap kritik. Lu sebenarnya maunya apa sih? Itu kan katanya maunya dibuktiin masalah ijazah. Kenapa kok sekarang dilaporkan? Ini gimana sih ceritanya? Nah kan guys, apa? Sama kayak saya guys. Mereka bilang katanya Pak D. Jokowi pengecut, terus katanya pengen dibuktikan. Sekarang giliran Pak D. Jokowi ingin membuktikan lewat ranah hukum, mereka keluar-keluar lagi guys. Nih Kadrun, nih dengerin nih. Pak D. Jokowi itu presiden loh, mantan presiden terbaik itu ya. Catat itu. Enak saja pengen lihat ini. Kalau udah selesai minta maaf, matamu. Tidak semudah itu Ferguson. Lewat jalur hukum. Kalau salah ya sudah, masuk bui, pakai baju Shopee. Giliran Jokowi ngelawan, bilangnya apa? Pembungkaman terhadap kritik. Padahal kalian sendiri kan yang mau membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Kenapa sekarang malah dilaporkan Jokowi seolah-olah membungkam kritik? Mikir gak sih? Aneh-aneh ini orang. Begitu Pak Jokowi bergerak, sekarang mulailah narasi-narasi dimunculkan kembali. Salah satunya oleh Abraham Samad. Ya, dibilang Pak Jokowi kriminalisasi lah, membungkam pendapat kritis. Itu paling bisa nih orang-orang ini ya. Terus framing. Padahal kita sama-sama tahu gitu, yang memulai siapa. Yang cukup sabar selama ini siapa? Dan ketika Pak Jokowi bertindak, bingung semua. Ini informasi A1, pasti terpidana itu, ya minimal 4 nama. Minimal 4 nama. Saya tadi bilang 10 nama Pak D. Jokowi, 10 lah ya. Biar apa tujuannya? Biar negara ini fokus menata Indonesia menjadi lebih baik, bukan mengurusi hal-hal yang tidak penting guys. Termasuk Dr. Tifa ya. Jadi apa yang selama ini saya sampaikan masuk ya ke jaringan Pak Jokowi, dan Tifa adalah satu target yang memang nggak bisa lepas. Ini bukan kriminalisasi, tetapi ini membungkam orang-orang yang kurang ajar. Ya, kenapa saya bilang kurang ajar? Karena mereka inilah ya menjadikan isu besar tertutup. Yang seharusnya kasus Pertamina dituntaskan, pagar laut, dan kasus-kasus lainnya yang memang itu lebih penting tertutup oleh orang-orang ini. Karena apa? Karena mereka ini selain untuk kepentingan dirinya,
ya, karena ada mobilisasi dana yang masuk untuk menggerakkan ini, ya, mereka juga sedang menguatkan pondasi kelompoknya, gitu. Saya pikir memang ini harus dituntaskan oleh Pak Jokowi, dan saya tidak menduga Pak Jokowi langsung turun memencet tombol ya, ke Polda. Saya pikir laporan-laporan dilakukan oleh saya pendukung Pak Jokowi ya, seperti Forum Peradi dan lain-lain. Tetapi cukup mengejutkan ketika Pak Jokowi turun langsung ke Polda dan melaporkan. Ya, sekarang bingung kan? Sekarang apa nanti? Mereka akan berteriak ini kriminalisasi, orang Pak Presiden ke-7 itu udah jadi masyarakat biasa kok. Jadi head to head lah masyarakat lawan masyarakat sekarang. Ya rasain sendirilah kalian. Makan tuh. Nggak segampang itulah Abraham Somad. Somai. Ketar-ketir kan? Kau juga pasti ikut dong. Ketar-ketir melihat kawan-kawanmu, rekan-rekanmu itu, yang yang sakit hati, yang memfitnah Pak Jokowi, jasa palsu. Sekarang kau tidak mendukung gitu supaya Pak Jokowi jangan menindaklanjuti ke pengadilan. Wah, nggak bisa lah, harus ke pengadilan biar ada efek jerah buat klien semuanya ya. Buktinya tuh dokter itu si Resmond itu belum ke apa dia masih menantang Pak Jokowi kok dia. Masih dia sok jago. So, apa dia patenting juga dia menantang Pak Jokowi dia kemarin. Sekarang aku ngaku teman Pak Jokowi. Alah, kemarin kau tak ada muncul kau cakap. Kalau kau bertemu dengan Pak Jokowi, cari muka, udah mulai keter-keter kalian semuanya, ya. Nak dewe, nak jidat kepala lu peang. Harus ada efek jerah untuk mereka, yaitu masuk sel, pakai rompi orange pastinya. Tuh Rosario harus masuk lagi kembali tempat penginapan yang kemarin yang udah pernah masuk dia kan udah rindu tuh Rosario dengan kamarnya yang kemarin-kemarin. Makanya tuh muncul, jangan sok-sokan, jangan sok jagoan. Kalau ternyata nyalinya cuma secuil, harus dilanjutkan mereka. Kalau emang mereka tuh betul. Ini masih Pak Jokowi ke pengadilan sana, udah ketar-ketir kalian, udah terberak-berak kalian kali ya. Ingat itu kawan kau itu, iya Abraham Somad. Aku pengen kali melihat kawan-kawan rekan-rekanmu itu pakai rompi orange. Aku pengen kali nunggu episode ini berikutnya. Bagaimana muncul untuk cakap? Aduh, kasihan kali lah lihat kalian itu semuanya. Makanya selama ini Pak Jokowi hanya diam adem ayam aja. Kalian langsung berkoar-koar, langsung sok unjuk gigi kalian. Sok menunjukkan taring kalian. Ternyata taring kalian tidak berlaku untuk Pak Jokowi. Saatnya sekarang Pak Jokowi sudah mulai menyerang kalian semuanya. Makanya hati-hati kalau untuk bertindak, jangan senak jidat kepala lu peang. Ya, Abraham Somad. Doakan supaya kawan kau itu segera tobat dan insaf, dan kau juga ya, tobat dan insaf. Nanti ya guys ya, tobat dan insafnya nanti kalau mereka semua masuk ke dalam penjara ya guys. Bukan saatnya kita buat terusuk di Indonesia ini. Harusnya membuat kedamaian, keindahan, dan ketentraman di Indonesia Raya Merdeka. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Roy Suryo, Resmond, Tipa, dan Padilla ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis ya, ini sebenarnya melanggar hukum. Karena
Kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Samad. Ya, kebebasan orang berpendapat memang ya dijamin oleh konstitusi, tapi kebebasan yang macam mana? Bukan kebebasan memfitnah, mencemarkan nama baik seseorang. Kau bilang perbuatan Pak Jokowi melaporkan orang-orang yang sudah memfitnah dia adalah melanggar hukum. Kaulah dan kawan-kawan kau yang melanggar hukum. Begitu dilaporkan ya kan banyak gaya kalian bilang Pak Jokowi ya kan membungkam suara-suara kritis. Ini bukan suara kritis, ini suara miris. Betul guys, bukan hanya miris, ini ya udah kelewat batas guys ya. Yang dimana negara lain mencap Indonesia adalah negara buruk. Karena apa? Mantan presiden bisa dihina seperti itu guys. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak D. Jokowi yang langsung melaporkan kepada kepolisian itu sangat-sangat tepat. Dan kami sangat-sangat menyetujui itu. Dan untuk siapa itu guys, si Somad ya guys ya, kamu nggak usah ngajak ataupun ngaku-ngaku temannya Pak Jokowi lah. Saya tahu rekam jejak Anda itu seperti apa. Ingat ya, rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Paham kau? Kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat. Pendapat apa yang kalian keluarkan? Pendapat fitnahan, menuduh Jokowi jajannya palsu. Jadi bilang sama lagi, menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, Joko Widodo bukan teman kau. Tidak ada seorang teman yang setiap hari bikin podcast mengundang orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Membicarakan fitnahan-fitnahan yang kalian lontarkan ke Joko Widodo. Jadi stop kau bilang Jokowi kawan kau. Jokowi tidak akan pernah berteman dengan orang munafik kayak kau. Tuh, dengerin kan guys? Dengar. Somad. Si Somad guys, si Somad. Wis ganti jenengan Somad bela, Somai. Ya Mad, dengerin Mad. Nih ya, Pak D. Jokowi itu temannya YouTuber Nusantara, bukan temen ente. Ngaku teman guys. Aduh. Kata dia supaya mungkin lebih elok, lebih arif, beri contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Justru Pak Joko Widodo memberikan contoh kepada rakyat Indonesia dengan melaporkan semua orang yang sudah memfitnah dia. Enak betul kau minta Pak Jokowi ya kan untuk tidak melanjutkan laporannya. Kenapa? Udah mulai takut kalian? Jadi bilang si Samad, supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Justru kami bangga ya dengan sikap Pak Jokowi yang mengambil keputusan untuk melaporkan semua orang yang sudah memfitnahnya. Kata dia, karena apa? Mantan pemimpin yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat justru Joko Widodo meninggalkan legasi yang bagus. Betul itu guys. Pak D. Jokowi meninggalkan kerja nyata yang bagus dan keren. Kita nggak usah munafik lah ya. Untuk para kadrun Somad, nih Mad, dengerin kan. IKN itu apa? Bangunan-bangunan itu apa? Jalan tol apa? Kurang apa lagi Pak D. Jokowi membangun negara Indonesia? Tapi kenapa Anda sekarang bilang teman, tapi dulu menghina, bahkan ikut turun andil untuk katanya ingin mengadili Jokowi. Itu yang dikatakan teman. Oh no. Walah, ya inilah kalau barisan mereka sudah tertekan, pasti ada saja narasi-narasi yang nggak jelas guys. Padahal kita sudah tahu sendiri ya guys ya, kasus-kasus besar yang sudah menunggu. Jadi tidak selesai-selesai gara-gara mereka ini guys. Oh, no. Pertamina belum selesai guys.
Terus terlebih yang lagi ramai sekarang guys, perintah ibu. Tidak ada yang mengangkat perintah ibu guys, kecuali saya. Kenapa saya mengangkat perintah ibu di akun saya yang satu? Karena kalau tidak diangkat, maka kasus itu akan hilang guys. Saya tahu di dalam politik-politiknya para elit-elit stres itu guys. Oh, no. Makanya akun saya sampai hilang. Nggak apa-apa akun hilang, kita buat lagi ya. Walaupun gede guys, yang gede jane guys. Perak jotos yang yakin. Kalau memang Pak D. Jokowi itu membungkam Anda semua, mungkin sejak 2019 bahkan 2014 guys. Saat Pak D. Jokowi mempunyai kekuasaan. Tapi apa yang Pak Jokowi lakukan saat punya kekuasaan? Pak Jokowi tidak memperdulikan mereka. Bahkan Pak Jokowi menganggap mereka itu sampah karena tidak penting. Lah sekarang kan Pak D. Jokowi sudah menjadi rakyat biasa seperti saya. Jadi bebas dong Pak Jokowi melaporkan para perusuh itu yang membuat nama Pak Jokowi jadi rusak. Oh, no. Dan saya selaku pendukung Pak D. Jokowi usut terus Pak. Usut sampai mereka masuk ke dalam penjara. Lah untuk apa? Cuman satu guys. Agar ada efek jerak. Karena apa? Di belakang mereka, anak buah mereka itu banyak juga. Jadi kalau tidak sampai masuk ke dalam penjara, bahaya guys. Gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau pernah pimpin negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Blakerma jenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya. Fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama
Indonesia maju.